Dalam politik, kemenangan tidak datang sendiri, tapi direbut dan diperjuangkan. Untuk memenangkannya, dibutuhkan organisasi politik yang kuat dan merepresentasikan semua keinginan rakyat. Garda Muda Nasional lahir untuk memenangkan Partai Amanat Nasional agar di masa depan bisa lebih mendominasi dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jalan panjang untuk mencapai itu telah dimulai. Di sini, dalam tekad yang membara di dada kami, kader Garda Muda Nasional. Indonesia adalah negara yang penuh dengan pembaharuan. Sejak Portugis, kolonialisme Belanda, dan penjajahan Jepang, Indonesia tidak takut terhadap negara-negara itu. Indonesia tidak takut terhadap negara manapun juga. Indonesia malah merayakan setiap kemenangan atas setiap usaha penjajahan terhadap negeri ini. Tapi realitas kontemporer, Indonesia terjebak pada kepentingan elitnya sendiri. Rakyat seolah ditinggalkan dari setiap aktivitas pengambilan kebijakan. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber daya, sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa. Kita punya beri kemanusiaan. Aku kan tahu benar Pak berarti malam tahu. Saya dipukul makan itu. Kasih tahu aturan, kasih tahu tata krama anjing. Apa punya hati nurani enggak? Kalian kan keluar dari rahim manusia apa enggak? Apa keluar dari rahim binatang? Itu juga enggak ada artinya. Dari dulu kita pilih, giliran dipilih masyarakat kecil mana? Masyarakat kecil. Tidak ada masyarakat kecil yang pilih. Ya. Gak usah dipilih, presiden juga gak usah. Pada seluruh kader dan simpatisan Partai Amanat Nasional untuk peka pada kesulitan rakyat, mencari solusi bagi semua masalah rakyat dan merespon dengan cepat aspirasi rakyat. PAN harus mampu untuk mengubah mimpi dan cita-cita rakyat Indonesia menjadi kenyataan. PAN harus bisa menjawab masalah sehari-hari rakyat. Perjuangan PAN adalah perjuangan meringankan beban hidup rakyat. Insya Allah, PAN akan menjadi partai terdepan yang dapat menjawab sehari-hari persoalan rakyat. PAN akan selalu dekat dengan rakyat, karena PAN memang lahir dari dan bersama rakyat. Tidak boleh dan tidak pernah PAN menjadi partai yang elitis dan hanya menjadi kendaraan dari kepentingan para elit politiknya. Insya Allah PAN hanya akan disesaki oleh politisi yang transformatif, bukan transaksional. Di tahun 2014 harus menjadi kemenangan yang besar buat Partai Amanat Nasional. KM harus bekerja keras dong, apalagi KM dari Garda Muda Nasional, dia harus perkuat jaringan ke daerah dong gitu. Tapi idenya dulu apa? Organisasi kan dua, yang hal menyangkut organisasi satu, organisasi dua ide. Apa gagasan KM untuk menunjang memperkuat partai? Itu yang dipikiri, itu yang diputar dalam diskusi gitu. Sebab organisasi tanpa gagasan itu mati, nggak ada nyawanya. Gagasan tanpa organisasi dia nggak bisa bergerak, nggak ada mobilitasnya. Jadi dua itu penting. Yang lain itu turunan. Jadi kalau mau menjadikan satu gerakan itu ada 3 pilar yang penting. Pertama, ideologi yang menggerakkannya. Kedua, pemimpin yang ditaati. Ketiga, momentum. Memfokus bagaimana keadaan sekarang yang tidak baik jadi lebih baik. Keadaan yang tidak sejahtera menjadi sejahtera. Itu baru namanya garda untuk pemuda yang bisa merubah keadaan. Kalau tidak, Anda nothing. Anda hanya nambah penyakit-penyakit peradaban saja.
mencapai kemenangan yang gilang gemilang di tahun 2014, pekerjaannya harus dimulai sejak kemarin, hari ini, dan setiap hari mulai besok. Disinilah GMN hadir sebagai sayap Partai Amanat Nasional untuk menjadi elemen pemersatu pemuda dari semua golongan, terutama pemuda profesional, mahasiswa, pelajar, santri, dan elemen keagamaan pemuda lainnya dari seluruh Nusantara. Organisasi kepemudaan yang tradisional, yang sekarang sudah besar, itu besar di zamannya masing-masing. Nah, hari ini bicara tentang organisasi kepemudaan, saya melihat ada kebutuhan yang besar untuk tampilnya atau tumbuhnya atau berkembangnya satu organisasi baru kepemudaan yang bisa memberi jawaban. Di tengah-tengah pesimisme banyak pihak atas kritikan-kritikan bahwa organisasi kepemudaan ini sudah mengalami stagnasi. Nah, di sini peluang GMN sebetulnya untuk bisa menjawab itu. Menjawab kegelisahan anak muda tentang isu-isu pragmatisme, isu-isu korupsi, isu-isu bahwa politik itu kotor, jahat, dan sebagainya. Jadi peluang bagi GMN untuk besar dan bisa menjadi relevan atas persoalan hari ini itu luar biasa. Tetapi pesan saya kepada kawan-kawan GMN ini adalah satu, ya, tidak boleh putus asa, jangan pernah pundung, jangan pernah patah arang, ya terus maju. Karena ini adalah maraton, ini bukan sprint. Kaum muda pada era sebelumnya dikenal dengan independensinya, tapi kini kalau bicara realitas sangat sedikit kaum muda yang benar-benar independen dan malah jadi alat oportunis politik. Ketiadaan sikap yang tidak jelas itu telah banyak merugikan gerakan kaum muda Indonesia karena situasi nasional dapat disetir ke kanan maupun ke kiri bergantung pada order. Mayoritas dari organ kepemudaan itu terjebak kepada kultur lama, ya, terjebak kepada tradisi-tradisi yang sebetulnya membunuh atau mematikan potensi kaum muda sendiri. Satu, kultur pragmatisme yang seolah tidak bisa dilawan. Kedua, kultur patronase yang kemudian makin banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Patronase yang betul-betul menghamba kepada senioritas, ya, sehingga menghilangkan otoritas dan independensi personal gitu. Dan ketiga adalah kultur yang selalu saya katakan generasi jargon. Ya, jadi banyak beretorika tapi miskin dalam berkarya. Besar di wacana tetapi sangat kecil dan sangat lemah sekali dalam tindakan nyata. Nah, itu potret utama yang harus dilawan oleh anak-anak muda hari ini. Sebagai bagian dari partai, Garda Muda Nasional juga memiliki tanggung jawab untuk membesarkan Partai Amanat Nasional dengan kader-kadernya. Maka, titik berat kerja-kerja Garda Muda Nasional adalah membangun kader-kader militan yang memiliki perspektif ke depan untuk mensukseskan kerja-kerja partai. Jangan dong, karena dia kan aparat partai. Partai nggak boleh berhenti karena pemilu, nggak boleh. Habis pasca pemilu, dia harus bergerak terus, karena partai itu mendidik rakyat kan. Ormasnya juga mendidik rakyat supaya rakyat memahami hak dan kewajiban dalam politik. Itu paling penting dalam pendidikan. Maka harus ada sosialisasi. GMN ini harus disosialisasikan apa misinya, visinya, tujuannya dalam mengangkat harkat anak muda, kan Garda Muda Nasional, sehingga jaringan nasionalnya terbentuk konstruksinya gitu, sehingga mereka ada instrumen untuk melakukan mobilitas vertikal, mobilitas horizontal, sehingga GMN ini bisa menjadi alat agregasi anak-anak muda secara nasional. Bahwa dia aparatur partai, tidak apa-apa, itu boleh sah saja. Partai boleh menimbulkan sayap dengan cara menawarkan diferensiasi yang betul-betul kuat bahwa GMN berbeda dengan yang lain.
Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya optimis bahwa GMN ini akan bisa kemudian mengajak orang-orang ya yang sebetulnya potensi, tetapi masih ada di pinggiran dari wilayah politik ya. Tetapi catatannya adalah harus ada ketokohan yang kuat dari GMN, dari kawan-kawan GMN, dan kedua punya pendekatan-pendekatan yang kreatif dan inovatif. Ya, karena pada dasarnya saya percaya banyak anak muda yang ingin berpolitik, yang concern berpolitik gitu, tetapi tidak tahu outletnya, channelnya, salurannya itu di mana. Dan saya optimis kalau GMN bisa punya faktor-faktor tadi, bisa menjemput anak-anak muda ini untuk mengokohkan barisan-barisan anak muda yang peduli untuk memperbaiki politik. Sebagai organisasi politik, Garda Muda Nasional lahir dengan pengurus dengan wajah-wajah baru. Mereka bukan sempalan dari organisasi manapun, bukan hasil cabutan dari organisasi kepemudaan manapun, dan tidak sedang aktif di organisasi pemuda manapun. Walaupun tetap ada kader-kader PAN yang termasuk di dalamnya, tapi tidak menjadi mayoritas. Kader-kader PAN ini lebih menjembatani antara Garda Muda Nasional dan Partai Amanat Nasional. Untuk menguji soliditas organisasi, maka dibuatlah berbagai kegiatan yang sifatnya insidensial, yaitu diskusi 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda, diskusi 10 November sebagai penguat wacana nasionalisme, pentas seni bersama anak-anak jalanan untuk mengakomodir masyarakat miskin perkotaan agar lebih dekat ke Partai Amanat Nasional, sosialisasi dan kunjungan ke pondok pesantren Gontor yang juga akan menjadi basis Garda Muda Nasional untuk kalangan santri, sosialisasi ke Karawang dan Bekasi sebagai parameter kemampuan kader GMN dalam membangun basis di daerah, bakti sosial kurban, dan semua kegiatan yang dilakukan berdampak positif dan disambut luar biasa. Inilah yang menjadikan kami semakin bersemangat untuk ikut membesarkan Partai Amanat Nasional dan memenangkan hatta rajasa kader terbaik PAN sebagai Presiden 2014-2019. Muda Nasional menuju Indonesia Jaya, menuju Indonesia Jaya. Kita mulia, satukan perbedaan, inilah kejayaan demi bangsa negara. Saya Bima Arya sangat bangga dan optimis atas terbentuknya Garda Muda Nasional sebagai barisan anak-anak muda partai yang berani dan visioner untuk bersama-sama bahu-membahu bersama Partai Amanat Nasional memenuhi cita-cita reformasi dan mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia di masa depan. Selamat bagi kawan-kawan GMN, mari terus berjuang dan jangan pernah patah semangat. Selamat Garda Pemuda Amanat. Salam juang. Salam. Selamat atas kelahiran Garda Muda Nasional supaya bisa menjadi sayap partai yang signifikan untuk kemenangan elektoral pada tahun 2014. Maju terus, berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbangga mempunyai seorang santri menjadi ketua Garda Muda Nasional. Maka kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya muktamar atau pertemuan Garda Muda Nasional. Semoga sukses untuk kepentingan umat, bangsa dan negara. Amin.